Lumen nomor 11.775, 31 Oktober 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus setia pada perutusannya. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 13 ayat 32. Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari ketiga Aku akan selesai." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui liturgi sepanjang tahun, Gereja Kudus mendidik umat Allah akan misteri-misteri keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Diawali dengan masa Adventus, masa Natal, masa Prapaskah, dan masa Paskah hingga Pentakosta. Bacaan-bacaan suci dari Alkitab disajikan sedemikian rupa agar umat memperoleh makna dan pesan yang bernas untuk menguduskan mereka. Hari ini kita mendengar bagian penting bagaimana Tuhan Yesus yang diingatkan oleh orang-orang Farisi, katanya, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Tetapi inilah yang dikatakan Yesus, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari ketiga Aku akan selesai." Selama masa Prapaskah, kita mendengar bacaan-bacaan Injil yang menunjukkan adanya konflik yang berkepanjangan antara orang Farisi, ahli-ahli Taurat, kaum Herodian, dan kaum Saduki dengan Yesus, mulai dari hal-hal yang ringan sehari-hari hingga memuncak pada usaha pembunuhan terhadap dirinya. Tetapi Yesus tetap konsisten sebagaimana yang dijawabkannya kepada orang-orang Farisi yang mengingatkan bahwa dia sedang dalam bahaya.
Saudara-saudari terkasih, sikap Tuhan Yesus jelas dan tegas bahwa Dia harus setia pada tugas perutusan Bapaknya dan harus pula menyelesaikannya dengan sempurna. Sikapnya jelas. Hari ini dan besok Dia akan memberikan rasa aman, nyaman, dan kebebasan kepada semua orang dari kuasa kegelapan, yaitu setan, dan rasa bahagia karena fisiknya dibebaskan dari sakit penyakit, sehingga mereka merasa bahagia dan sehat, dan pada hari ketiga Dia menyelesaikan tugasnya itu. Dengan demikian, Ia juga mau mengatakan tentang apa yang akan terjadi dengan ancaman yang dikatakan kepadanya, bahwa Ia memang akan dibunuh, tetapi pada hari yang ketiga Ia akan bangkit dari wafatnya. Namun Tuhan Yesus juga mengingatkan betapa tegar hatinya umat pilihan Yahweh itu. Apa yang mereka akan lakukan terhadapnya, mereka juga telah membunuh para nabi dan utusan-utusan Allah sebelum dirinya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus adalah utusan Allah Bapa untuk menyelamatkan bangsa pilihannya dari dosa-dosa mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Orang-orang yang menjadi pembuka masyarakat dan pemimpin agama Yahudi berusaha mempertahankan status dan peran mereka, sebab mereka merasa terancam dan tersisihkan oleh kehadiran Nabi baru yang bernama Yesus. Mereka berusaha untuk mencari-cari kesalahan Yesus, namun Yesus selalu saja dapat keluar dari jebakan mereka, dan perkataan-perkataannya tidak bisa mereka bantah. Bagaimana mereka bisa menjawab perkataannya ini? Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Dan masih banyak usaha mereka untuk mencelakakan Yesus atau membinasakannya. Tetapi Yesus dapat meloloskan diri karena waktunya belum tiba. Kita tahu bagaimana Tuhan Yesus setia pada kehendak Bapaknya, bukan mengikuti keinginannya. Terjadilah kehendak-Mu, ya Bapa, bukan kehendakku. Begitulah doa yang diucapkan Sang Juru Selamat ketika Ia mengalami sakrat maut di Taman Getsemani. Sebagai manusia, Yesus mengalami ketakutan yang sangat ketika harus menghadapi hukuman mati. Tetapi sebagai hamba Allah yang setia, Ia memilih kehendak Bapaknya. Saudara-saudari terkasih, bukankah kita menyebut diri kita sebagai orang Kristen? Tahukah kita akan konsekuensi dari penamaan itu? Orang Kristen artinya pengikut Kristus. Tapi ada juga yang mengatakan orang Kristen itu nama lainnya alter Kristus. Kristus yang lain, duplikasi Kristus. Atau dalam bahasa Santo Paulus, aku hidup, tetapi bukan aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus harus dapat ditemukan oleh siapa saja dalam kehidupan seorang Kristen. Kesetiaan Yesus untuk menderita dan wafat di kayu salib
menjadi sesuatu yang harus kita terima sebagai konsekuensinya. Bukankah ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Matius bab 16 ayat 24. Kita dipilih oleh Tuhan dan percaya kepadanya sebagai juru selamat dunia. Kita juga dipanggil untuk menghayati hidup yang pernah dikerjakan oleh Tuhan Yesus sendiri, bahwa kita akan ditolak atau mengalami penolakan. Kita akan dibenci dan disingkirkan. No problem. Tidak ada masalah. Sebab itu semua adalah batu ujian akan kesetiaan kita setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus setia pada kehendak Bapa, dan Bapa mendengarkan doanya. Allah akan juga setia kepada kita, umat yang percaya akan penyertaannya hari ini dan sampai di akhir zaman. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku takut dan gentar sebagai orang Kristen kalau ada penolakan? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bangga memiliki panutan yang setia pada kehendak-Mu, ya Bapa. Dialah Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Mampukanlah kami untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.